sehingga kita semua bisa berkumpul di acara seminar hari ini. Salawat serta salam, marilah kita limpah curahkan kepada baginda kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Agus Wibowo, SPDI, SPD, MPD, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Yang kami hormati, Bapak Aditya Pratama, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pengajaran. Yang kami hormati Ibu Clara Ika, SPDGR, selaku pembicara kita pada hari ini. Dan yang kami banggakan, teman-teman peserta yang telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang di acara Praktisi Mengajar dengan mengusung tema Panduan Praktis Membuat Modul Ajar, Strategi dan Teknik Efektif untuk Pengajar. Nah, topik yang akan disampaikan oleh pembicara kita hari ini adalah penyusunan modul ajar. Ada pepatah nih yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan saya Kaila Sabrina. Kali ini saya juga nggak sendiri nih, saya ditemani oleh Saya Mutia Nur Fadila yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Oke, Kamu Tia. Sebelum kita mulai ini, kita berkabar-kabar dulu yuk, Kak. Boleh tuh, Kak. Kak Kaila sendiri apa kabar nih hari ini? Wah, pastinya baik banget dong aku nikah hari ini. Kamu Tia gimana nih? Alhamdulillah baik juga dong. Apalagi kita bakal ngedapetin ilmu yang luar biasa banget nih dari narasumber kita, Kak. Wah, pastinya ilmunya sangat bermanfaat banget nih, apalagi buat kita ya yang jurusannya pendidikan. Iya nih, Kak. Tapi sebelum ke acara inti, alangkah baiknya kita buka dulu dengan pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Faisal. Kepada Saudara Faisal, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwati washkuru ma fihi la'allakum tattaqun. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا له كونوا قردة خاسئين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Faisal yang telah membacakan tilawah. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk duduk tegap dan mendengarkan dengan hikmat. Terima kasih.
Oke, untuk acara selanjutnya ada sambutan dari Bapak Aditya Pratama SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pengajaran. Kepada Bapak Aditya dipersilakan. Ya baik, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu narasumber, Ibu Clara yang sudah menyediakan waktu di tengah kesibukannya untuk membantu nih para teman-teman mahasiswa dalam kegiatan praktisi mengajar. Terima kasih juga untuk para mahasiswa yang sudah menyelenggarakan kegiatan kali ini karena memang waktu yang sangat mepet dan tentu saja saya yakin banyak sekali yang harus diselesaikan oleh mahasiswa karena memang ini minggu-minggu terakhir di mana minggu-minggu UAS seperti Bu Clara ya. Jadi mohon maaf terlalu terlalu mepet mungkin waktunya dalam kegiatan ini. Baik, eh, terkait dengan tema hari ini panduan praktis dalam penyusunan modul aja ini sangat relevan banget ya. Saya barusan saja pulang dari Papua untuk melakukan pendampingan kepada guru-guru yang ada di sana. Jadi di Papua itu belum semua ya, bahkan ada guru juga yang baru mendengar terkait dengan kurikulum Merdeka. Dalam penyusunan modul ajar pun mereka masih banyak yang belum bisa gitu ya. Paling hanya ketua MGMP-nya yang sudah memang update memang guru-gurunya. Nah ini menarik banget tema ini karena apa? Kurikulum Merdeka itu sudah ditetapkan menjadi kurikulum nasional. Artinya kemungkinan besar apabila kurikulum ini tetap dilanjutkan dan tidak ada perubahan menteri dan perubahan kurikulum, maka teman-teman di sini tentunya kalau setelah lulus dan menjadi guru pasti akan membuat modul ajar dan modul project. Artinya ini relevan banget, terima kasih banget untuk Clara. Nah ini kalau kita bicara tentang modul ajar, sebenarnya nggak terlalu beda dengan EPP dan kalian penyusunan tujuan pembelajaran dan lain sebagainya di mata kuliah ini. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kalau untuk SMA sudah pasti CP-nya sudah ditentukan oleh pemerintah ya, terutama fase-fasenya gitu ya, fase E untuk kelas 10, fase F untuk kelas 11 dan 12. Nah ini sangat relate karena apa? Ada beberapa tantangan yang memang harus dikuasai oleh mahasiswa untuk pembuatan modul ajar, terutama di kurikulum Merdeka, bahwa di kegiatan yang pernah saya sampaikan juga ya ke teman-teman mahasiswa bahwa di kurikulum Merdeka ada intrakurikuler, ada P5, poinnya itu. Di intrakurikuler kurang lebih ada 70-80% proporsinya, sedangkan P5 itu 20-30. Bahkan sudah ada pembagian beberapa tema untuk P5. Nah, tantangan guru adalah menyusun CP sampai ATP. Selain itu, guru juga harus bisa mengkombin antara jumlah CP yang sudah ditentukan dengan komposisi materi. Nah, kemarin waktu diskusi itu menarik karena ada kelas 10, 11, 12 dengan waktu yang terbatas. Itu ternyata setelah didiskusikan, oh waktunya minim, kurang penuh. Nah itu yang memang benar-benar harus didiskusikan bagaimana triknya dalam penyusunan modul ajar maupun modul project, itu waktu dan komponen kegiatan itu sudah terpenuhi dalam periode waktu 1 tahun. Nah di dalam modul ajar ini juga menarik ya, banyak hal yang memang harus diperhatikan, baik itu tujuan pembelajaran, bagaimana langkah-langkahnya, dan asesmennya. Mudah-mudahan pada kegiatan kali ini Bu Clara bisa berbagi tips bagaimana menyusun modul ajar yang memang tepat sesuai dengan aturan dari atau capaian pembelajaran dari pemerintah.
Mungkin itu saja terkait pembukaan pada kesempatan kali ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Clara sudah berpartisipasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Aditya Pratama SPD MPD yang telah berkenan memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya ada sambutan oleh Ririn selaku Ketua Pelaksana. Kepada Ririn dipersilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, karunia, rizki serta kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sini, bertemu dalam kegiatan praktisi mengajar kelas pendidikan ekonomi kelas A. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Agus Wibowo SPDI MPD selaku Kepala Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi. Kemudian yang saya hormati kepada Bapak Aditya Pratama SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pengajaran, serta kepada yang saya hormati kepada pembicara kita kali ini yaitu Ibu Clara Ika Faluti SPD GF. Dan kepada panitia semuanya yang saya banggakan. Pendidik merupakan sosok penting bagi khususnya lembaga pendidikan dan juga subjek di dalamnya. Pendidik menjadi perantara ilmu kepada generasi bangsa yang semangat menempuh pendidikan. Namun di samping itu, terdapat beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, di antaranya berkompeten dan memiliki perencanaan matang dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, haruslah ada suatu susunan yang dapat membekali guru agar secara sistematis dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Maka kami dari segenap mahasiswa pendidikan ekonomi kelas A memiliki niat dalam mengadakan praktisi mengajar dengan tema panduan praktis membuat modul ajar, strategi, dan teknik untuk pengajar. Diharapkan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi yang menyelenggarakan juga yang mengikut sertakan. Saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang telah membantu jalannya kegiatan hari ini, khususnya kepada Bapak Aditya Pratama selaku dosen pengampu kami, serta kepada teman-teman panitia sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ririn yang telah berkenan untuk memberikan sambutannya. Nah, selanjutnya ada acara apa lagi nih kamu Tia? Selanjutnya akan ada acara yang paling ditunggu sama teman-teman semua nih. Apa ya kira-kira acaranya nih Kak? Saya nggak tahu sih kalau habis ini bakal ada seminar yang akan dibawakan oleh pembicara kita yang keren banget, yaitu Ibu Clara Ika Pauliti, SPDGS. Oh iya, pasti teman-temannya nih udah pas kepo dan gak sabar banget buat dengerin dan dapat ilmu dari pembicara kita pada hari ini nih Kak. Benar banget, Kak. Tapi sayang banget setelah ini yang memandu rangkaian acara bukan kita lagi, Kak. Tapi bakal ada moderator keren yang akan memandu seminar pada hari ini. Langsung aja kali ya, Kak, kita panggilkan moderator kita, Kak Pandu Rizky. Halo MC, Hai Kak Pandu. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah hari ini seperti biasa masih baik kok. Kalau buat MC sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik juga dong. Iya, pasti kita baik nih Kak. Nah, Kak Pandu nih kesibukannya apa aja nih belakangan hari ini? Ya kalau kesibukan mungkin sama ya, eh, sama dengan MC dan juga teman-teman yang lain ya. Sibuk mungkin belajar buat UAS ataupun mengerjakan proyek-proyek UAS mungkin saat ini cukup itu sih kesibukan saya. Wah, keren banget ya moderator kita hari ini. Baik, Kak Pandu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kali ya. Kepada Kak Pandu, kami persilahkan. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC yang sudah mempersilahkan saya untuk menjadi moderator pada kegiatan praktisi mengajar pagi hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini pastinya dapat berjalan dengan lancar dan juga tanpa hambatan, dan semoga ilmu yang kita dapatkan juga bisa bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain.
Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pandu Rizky Putra dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman yang bisa hadir dalam praktisi mengajar kali ini dalam keadaan sehat semua. Oke, sebelum lanjut, boleh nih bagi teman-teman gimana kabarnya? Kalau misalkan baik, boleh nih ramaikan angka satu di kolom chat. Wih, lumayan nih, rame nih. Oke, karena udah pada semangat, mending kita lanjut nih. Eh, oke, seperti yang teman-teman udah tahu juga ya. Nah, tema kita kali ini itu kan adalah panduan praktis membuat modul ajar, strategi, dan teknik efektif untuk pengajar. Menarik banget kan pastinya materi kita hari ini. Jadi, di praktisi mengajar sebelumnya kan kita sudah belajar ini, bagaimana cara asik jadi pengajar. Nah, sekarang ini bagian seriusnya nih, yaitu kita menyusun modul ajar. Dan seperti yang tadi Pak Adit bilang bahwa penyusunan modul ajar ini sangat relevan, apalagi untuk kita sebagai lulusan pendidikan ekonomi, yaitu yang di prodi pendidikan. Jadi outputnya nanti sesuai prodi kan kita akan menjadi guru. Nah, ini ilmu ini bakal sangat kepake nih ntar kita di dunia kerja. Nah, oke, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, mungkin boleh nih untuk kakak operator menampilkan CV dari pembicara kita hari ini. Ada operator dipersilakan untuk menampilkan CV pembicara. Oke, mungkin karena ada uh, keterbatasan dari operator, mungkin bisa saya bacakan aja nih CV dari pembicara kita hari ini. Baik, jadi pembicara kita hari ini adalah Ibu Clara Ika Palupi, SPD GN. Jadi Ibu Clara ini pada tahun 2012 sampai 2017, beliau itu pernah menempuh pendidikan sarjana di Prodi Pendidikan Ekonomi di Universitas Sriwijaya. Dan sekarang ini beliau sedang menempuh pendidikan magister dengan Prodi Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, oke, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, nah oke kita lanjut. Jadi Ibu Clara juga pernah menempuh pendidikan di Prodi PPG atau Pendidikan Profesi Guru di UHAMKA. Nah, untuk pengalaman mengajar beliau, Ibu Clara juga pernah mengajar cerdas di Tubaba Cerdas, lalu pernah menjadi guru ilmu pengetahuan sosial atau guru IPS di Bumi Cendekia Yogyakarta, dan pernah juga menjadi fasilitator pendidikan di Karirmu. Nah, untuk saat ini, Ibu Clara juga merupakan guru pelajaran ekonomi di Menlo Park School dan juga pernah menjadi fasilitator pendidikan di Ruang Guru. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, banyak sekali ya pengalaman kerja dari pembicara kita kali ini. Nah, semoga pengalaman dari pembicara kita kali ini bisa memotivasi kita nih untuk bagaimana cara kita menjadi seorang pengajar yang baik gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut pembicara kita kali ini, yaitu Ibu Clara Ika Palupi. Apakah Ibu Clara sudah ada di ruangan Zoom? Halo Kak Pandu, aman. Suaraku terdengar jelas? Dengar jelas Ibu. Oke, Alhamdulillah. Siap, terima kasih kesempatannya. Halo Assalamualaikum semuanya. Bu. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak eh, Pandu?
Alhamdulillah, kabar saya baik sih, Bu. Kalau untuk Ibu Clara sendiri kabarnya gimana nih, Bu? Alhamdulillah sehat juga. Semoga teman-teman semua di sini juga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Allahumma Amin, amin. amin ya rabbal alamin. Ibu Clara boleh izin tanya kan, Ibu? Boleh, boleh, boleh. Gimana nih Kak Pandu? Untuk sekarang Ibu Clara kesibukannya apa aja sih? Oke, terima kasih Kak Pandu. Nah, kalau sekarang tadi seperti yang udah Kak Pandu dan teman-teman baca, saat ini aku lagi bantu-bantu di Ruang Guru di program PKP namanya pelatihan kompetensi pengajar. Jadi, kalau misalnya kita ketemu anak-anak biasanya di sekolah, nah sekarang aku lagi ketemunya Bapak Ibu guru gitu ya di program. Jadi sama-sama kayak teman-teman, Bapak Ibu gurunya juga semangat belajar, bikin modul ajar gitu ya, terus bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan kayak gitu. Nah, saat ini kita running programnya lagi di tiga tempat nih, Kak Pandu gitu ya. Ada di Tanimbar, terus ada juga di Medan gitu ya. Satu lagi ada nanti di Purwokerto seperti itu. Tapi kalau aku bagian yang ngajar-ngajarnya aja tidak turun di lapangan ya teman-teman ya gitu. Jadi sama kayak teman-teman ketemunya nanti di sesi Zoom seperti itu, Kak Pandu. Masya Allah, ya, kayaknya sibuk banget nih Ibu Clara hari ini. Uh, Makasih sebelumnya saya ucapkan juga Ibu sudah bisa menyempatkan ya Bu untuk bisa menjadi uh, pemateri kita hari ini. Baik Bu, karena untuk menghemat waktu, kalau Ibu sudah siap, boleh nih saya persilahkan Ibu untuk memulai sesi materinya. Baik, terima kasih banyak Kak Pandu. Oke, teman-teman boleh bantu, ya, operatornya boleh bantu untuk share screen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman dari Pendidikan Ekonomi kelas A Universitas Negeri Jakarta atas kesempatannya. Saya juga mau bilang makasih banyak juga untuk Pak Aditya Pratama yang sudah hadir membersamai kami untuk belajar bareng di sesi hari ini. Nah, teman-teman, sesi hari ini adalah lanjutan dari sesi pertemuan kita sebelumnya gitu ya, tentang pemetaan strategi pembelajaran gitu. Nah, kalau kemarin kita udah sama-sama tahu gitu ya, sama-sama belajar tentang gimana ya menjadi seorang guru gitu ya. Terus, oh ternyata kalau mau jadi guru tuh harus tahu dulu nih karakter diri kita sebelum kita nanti memahami dan mengenal gitu ya karakter murid kita. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar bareng gitu ya tentang nyusun modul ajar gitu. Nah, ini panduannya di kurikulum Merdeka gitu ya. Nanti teman-teman bisa akses materi ini, ada link yang bisa langsung diklik aja di sini gitu ya, yang berkaitan sama bagaimana sih modul ajar itu. Nah, hari ini kita akan bareng-bareng belajar di sini. Boleh next slide, Kak? Oke, tadi udah dikenalin gitu ya sama teman-teman dari Kak Pandu juga gitu ya. Jadi aku Clara Ika, kenalan lagi. Aku guru ekonomi di Menlo Park School. Saat ini aku bantu-bantu jadi fasilitator sama mentor di program pelatihan kompetensi pengajar di Ruang Guru. Nah, aku juga alhamdulillah bulan Mei kemarin udah udah selesai gitu ya studinya di UNY gitu ya. Terus sebelumnya aku ikut PPG di UHAMKA sama sebelumnya juga di S1 di Unsri gitu. Boleh next, Kak? Nah, hari ini sebelum kita mulai belajar bareng gitu ya, aku pengen kita check-in emosi bareng gitu ya. Jadi boleh banget teman-teman langsung diketik gitu ya di kolom chat, gimana sih kabarnya pagi hari ini ya? How's your day gitu. Kalau boleh di-read dari emoji merah, kuning, orange gitu ya, hijau muda dan hijau tua. Mana nih yang menggambarkan harinya teman-teman di pagi hari ini? Boleh, misalnya kalau aku hari ini emotionnya kayaknya di hijau muda gitu saya. Tapi kalau misalnya teman-teman merah boleh juga gitu ya. Oke. Nah, boleh banget di ini ya. Iya, oh kayak Almet WNJ ya, hijau tua, Masya Allah. Iya ya, oke. Warnanya mirip juga ini. Almet Hamka gitu. Oke, go green. Oke, wah, alhamdulillah. Oke, mostly ada hijau, ada juga yang merah. Oke, sip, terima kasih teman-teman. Ada kuning juga. Oke. Nah, ini menarik banget gitu ya. Kenapa sih sebelum belajar
kita harus sadar dulu emosi yang sedang kita rasakan gitu ya. Nah, nanti ini juga berkaitan teman-teman ketika teman-teman nanti akan menyusun modul ajar gitu ya ataupun nanti di kegiatan lainnya. Nah, oke, wah ini Oren sedang capek tugas. Oh iya, semangat karena lagi pekan-pekan menuju UAS ya. Semoga nanti mendapatkan hasil yang maksimal dari usaha yang teman-teman lakukan. Amin Allahumma amin. Terima kasih sudah check-in emosi bersama hari ini. Oke, boleh lanjut, Kak. Nah, tadi sebelum kita belajar bareng, aku mau ngajak teman-teman nonton dulu nih film ini. Nah, film ini adalah film Teacher Diary gitu ya. Film Thailand, teman-teman gitu ya. Nah, tentang apa nih? Tentang guru gitu ya. Oke, boleh bantu diklik aja, Kak, yang nonton dulu kuinya. Oke, kalau teman-teman ada yang pernah nonton film ini nggak? Sembari nanti kita tunggu. Oke. Diklik yang garisnya aja, Kak. Diklik 2 titik gitu. Biasanya muncul tangan, gambar tangan. Itu kan masih panah, tunggu dulu Oke, belum pernah. Oke, ada yang pernah nonton Teacher Diary nggak? Ini filmnya menarik gitu ya, karena banyak banget pesan-pesan yang yang bikin menyadari kalau aku pas nonton Teacher Diary ini ada 2 gitu. Yang pertama, meyakinkan diri gitu ya, kayaknya aku mau jadi guru. Nah, satu lagi kayaknya enggak deh gitu. Oke. Kita langsung ke bagian partnya aja, Kak. Itu kepanjangan soalnya filmnya. Sebentar. Di menit, kalau aku motongnya kemarin di menit. Bentar. สนับสนุนโดย AIS Movie Store ที่สุดแห่งโลกภาพยนตร์ออนไลน์ Mungkin bisa langsung lompat ke menit 2 aja, Kak. Di 2 menit. Bukan, berapa ya ini ya? Sebentar. Aku yang izin share screen kah? Oke. Aku lupa motong di menit ke berapa sebentar ya teman-teman. Tapi di sini aku udah motongnya. Boleh aku izin dari aku nggak share screen-nya, Kakak? Panitia. Nah, yang itu. Oke, baik. Aku izin share screen ya. Soalnya aku potong di menitnya. Oke. Sip, apakah udah muncul teman-teman? Oh ya. Oke, siap. Nonton bareng ya. Suaranya masuk nggak ini? Terus apakah suaranya masuk, teman-teman? Di saya belum. Oh, di Kapandu belum masuk ya? Oke, sebentar. Sensation. Oke. เข้าหน้าหนาวแล้ว ผมได้เรียนรู้เป็นค Sudah รั้งแรก masuk, ว่า Bu. Sekarang. Udah ya? Oke, aku izin share screen ya. เลือกเสื้อหนาวให้เข้าหน้าหนาวแล้ว เข้าหน้าหนาวแล้ว ผมได้เรียนรู้เป็นครั้งแรกว่าเลือกเสื้อหนาวให้ลูกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ อย่าแยกกันอย่าแยกกันครูซื้อมาให้แล้วว่าใครใส่ตัวไหนเนี่ยครูเขียนโจทย์เสร็จแล้วทุกคนมาทำเร็ว ใกล้จะสอบแล้ว แต่เด็กๆก็ยังทำหน้าเหมือนปวดท้องทุกครั้งที่ต้องทำโจทย์เลข อย่าว่าแต่เด็กๆเลยครับ ผมเองจะสอนข้อหนึ่งเนี่ยยังต้องแอบไปทำในห้องน้ำก่อนเลยครับ แล้ววันนี้ผมก็เพิ่งรู้ว่ามีของสิ่งหนึ่งที่เด็กๆที่นี่ยังไม่รู้จักกัน
รถไฟวิ่งจากชานชาลาไปสถานีกอได้ระยะทาง x กิโลเม ร ต ถ ร ไฟเป็นยังไงอะครู ไม่รู้จักรถไฟเหรอ รู้จักแต่ไม่เคยนั่ง งั้นไปนั่งรถไฟกัน โอ้นี่ใช่รถไฟไหมครับ ไม่ใช่ ถ้ารถไฟมันต้องมีเสียงปูดปูด ปูนปูนชิกชักชิกชักปูนปูนชิกชัก สมมติแม่เนี่ยเป็นรถไฟ แล้วก็ให้โรงเรียนน่ะเป็นชานชาลาสถานีกอรถสุดหน้าที่ทางน้ำเนี่ยแล้วสถานีขอรถสุดท่าเรือ โจทย์ถามว่าจากโรงเรียนเนี่ยไปท่าเรือเป็นระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่เขียนสมการได้ว่า 5x เท่ากับ x บวก360เอาเลย แต่ว่าผมเรียนไม่เก่งและไม่ชอบเรียนหนังสือด้วยเลยมั้ง ผมก็เลยเข้าใจพวกเดียวกันดี สอบปลายภาคใกล้มาถึงแล้ว ผมกับเด็กๆมั่นใจเกินร้อยเลยครับ สู้เว้ย ถึงเวลาสอบ เด็กๆทำได้ทุกคนเลยครับ ยกเว้นก็แต่ ทำได้ใช่ไหมได้โอ้ย ครูผมทำได้ แต่ว่าผมทำไม่ทันอะ ฉันไม่ผิดหรอกครูมันห่วยเองอะ พอครับ Oke, siap. Nah, boleh dilanjutkan dari kakak operator untuk share screen kembali. Videonya aman atau putus-putus nggak teman-teman? Di teman-teman. Videonya Aman, aman? Ibu. Alhamdulillah. Oke, nah tadi kita udah nonton bareng. Nah, sekarang yuk kita cerita gimana perasaan teman-teman setelah nonton video tadi. Oke, boleh nih di kolom chat nih, gimana nih perasaannya ketika nonton tadi? Apakah ngerasa sedih, terharu, atau happy, atau lucu mungkin ya, karena apa namanya, bapak gurunya tuh effort banget gitu ya, nanya soal matematika, tapi ada muridnya yang bilang, "Ya aku belum pernah naik kereta, gimana rasanya?" Gitu ya. Terus akhirnya pak gurunya bikin kereta-keretaan gitu ya, karena sekolahnya sekolah apung gitu, jadi ditarik pakai kapal gitu, biar ngerasain ada sensasi kereta gitu. Wah ini terharu, oke banyak yang terharu ya. Wah Masya Allah nih ada yang ngerasa lebih bersyukur gitu ya. Oke, terharu karena kegagalan murid juga kegagalan guru. Nah ini menarik nih ya gitu ya. Oke kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Insight apa sih yang teman-teman rasain ketika nonton film tadi gitu? Kira-kira dapat dapat inspirasi apa nih ketika nonton tadi? Oke, apakah pak gurunya salah atau pak gurunya kurang effort atau misalnya kayaknya anaknya aja deh yang kurang getol belajar gitu atau gimana nih dari teman-teman insight yang didapat? Atau jangan-jangan habis ini kayaknya habis lulus aku mau ikut Indonesia Mengajar deh Kak gitu ya, biar jadi guru apa namanya di pelosok gitu ya, biar bisa apa namanya jadi pak guru tadi gitu ya, nama pak gurunya Song gitu ya, Pak Guru Song yang bikin kereta-keretaan di kapal gitu. Mungkin dapat insight yang itu. Oke, gimana nih boleh teman-teman cerita di kolom chat. Oke, insight apa yang teman-teman atau ngerasa nanti Kak kayaknya aku jadi guru deh nanti disuruh apa namanya nyelesain matematika terus apa namanya jadi eh, Bapak ngendarain kapal karena aku nggak bisa mengendarai kapal misalnya kayak gitu. Silakan teman-teman dapat insight apa nih? Atau makin semangat belajar jadi apa namanya guru gitu. Oke, silakan insight apa nih yang dapat dari teman-teman ketika nonton. Oke, selalu berusaha menjadi yang terbaik di setiap hambatan. Masya Allah, mantap ya. Oke, yang lain gimana nih? Setelah nonton tadi, dapat insight apa nih tadi? Oke.
atau teman-teman ngerasa kenapa sih milih jurusan pendidikan atau kenapa sih pengen jadi guru gitu? Apakah setelah nonton tadi makin semangat untuk jadi guru atau jangan-jangan ngerasa kayaknya jadi guru nggak dulu deh gitu? Atau gimana nih teman-teman? Boleh banget nih cerita. Oke, adakah yang mau bercerita? Dapat insight apa aja? Karena ini nanti berkaitan banget ketika kita mau nyusun modul ajar gitu ya. Seperti yang tadi Pak Adit bilang gitu ya, bahwa modul ajar ini sekarang udah lebih gampang karena panduannya udah menyesuaikan yang ada di kurikulum Merdeka gitu. Jadi capaian pembelajarannya udah ditentukan, kita tinggal menyusun tujuan pembelajaran gitu ya, atau ATP-nya gitu sesuai dengan panduan yang sudah tersedia. Oke, ini sebisa mungkin jadi guru yang bisa memenuhi kebutuhan murid. Wah, ini menarik nih ya. Oke, makin sadar bahwa guru itu perlu perjuangan, harus paham materi dengan baik supaya anak murid lebih mudah memahami materinya. Oke, wah, Masya Allah. Terima kasih banyak teman-teman insight-nya gitu. Jadi semakin meyakinkan diri untuk mau jadi guru gitu ya, dan semoga nggak nyesel masuk di jurusan pendidikan gitu. Tapi makin semangat gitu ya, karena teman-teman jadi garda terdepan untuk melunasi janji kemerdekaan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, boleh bantu next, Kak. Nah, seperti yang tadi kita bilang gitu ya, dalam penyusunan modul ajar ini, kita tahu bersama bahwa pendidikan itu tujuannya adalah menuntun segala kodrat yang ada di murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, gitu ya. Ini sesuai juga sama amanat dari Undang-Undang Dasar kita. Nah, peran kita apa nih sebagai guru gitu ya? Nah, peran kita nanti menuntun kodrat alamnya dan kodrat zaman gitu ya. Kodrat alam itu apa? Sifat, bentuk, lingkungan di mana murid itu berada. Jadi nanti ketika teman-teman PPL gitu ya ngelihat bahwa oh lingkungan murid ini kalian PPL-nya di sekolah Islam misalnya kayak gitu ya. Nah, sekolah Islam itu kan biasanya ada sholat duha berjamaah, ada sholat zuhur berjamaah gitu. Nah, tadi kita menuntun, jadi misalnya udah jam sholat, ayo anak-anak sholat dulu gitu, biasanya seperti itu ya Bapak Ibu gurunya. Atau tadi nilai-nilai kedisiplinan, kalau di sekolah negeri kan biasanya jam 6 ya kalau di Jakarta itu udah mulai menyambut murid gitu ya, karena jam 6.30 pembelajaran udah dimulai kalau di Jakarta gitu ya untuk SMA-nya. Nah, tadi kita juga menuntun anak-anak untuk hadir tepat waktu gitu ya, tidak terlambat kayak gitu. Disiplin, pakaiannya rapi gitu ya, dan pastikan mereka juga udah siap untuk menerima pembelajaran. Nah, kodrat zaman itu gimana? Nanti isi dan irama dan bagaimana cara kita mewujudkannya. Kalau hari ini ternyata anak murid kita lebih pandai gitu ya karena banyaknya teknologi, misalnya tugas pakai aja AI, pakai aja ChatGPT gitu ya. Nah, kita juga tidak menutup kemungkinan juga gurunya juga harus update juga gitu ya. Kalau anak-anak kita nanti lebih suka mengkonsumsi media sosial seperti Instagram, TikTok gitu ya, tidak menutup kemungkinan juga kita mengkolaborasikan teknologi tadi gitu ya dalam media pembelajaran kita atau dalam proses pembelajaran kita. Misalnya kayak penugasan minta anak-anak untuk bikin video TikTok atau barang jadi kita bisa jadikan video di TikTok itu jadi bahan diskusi bersama gitu yang kita kaitkan dengan pembelajaran kita. Boleh next, Kak? Nah, bagaimana kita mulainya gitu ya? Dari mana nih kita bakal mulainya? Nah, ini berkaitan banget sama materi kita sebelumnya gitu, yaitu bagaimana kita mengenali dulu karakter diri kita, tahu dulu sama diri kita sebelum kita mengetahui potensi ataupun karakter murid kita. Nah, banyak pendekatan teman-teman yang bisa kita lakukan. Kalau di kurikulum Merdeka itu tuh salah satunya kita bisa pakai pendekatan TARL, Teaching at the Right Level. Nah, ini juga sesuai dengan panduan kurikulum Merdeka, yang mana pembelajaran ini disesuaikan dengan capaian murid kita, tingkatan kemampuan, kebutuhan peserta didik gitu ya, dan capaian yang pengen diharapkan sama kurikulum. Benar banget tadi ada yang bilang ya dari Isna ini di kolom chat bahwa kita harus paham dulu nih materinya gitu ya, kayak oh
capaian pembelajarannya itu apa gitu ya di fase ini, di kelas ini gitu. Baru deh kita susun gitu. Nah, ini juga nanti ketika nyusun modul ajar itu berkaitan sama nomor 2, kita libatkan murid dalam proses pembelajaran. Jadi nanti kita bisa diskusi gitu ya, oke, kebutuhan kalian apa sih ingin memahami materi ini gitu ya. Sharing juga harapan dan khawatiran dalam proses pembelajaran, ditanya gitu ya, kalian tuh harapannya belajar ekonomi di semester ini apa? Gitu ya. Misalnya, Bu, saya pengen apa namanya nilai bagus. Bu, saya nggak mau banyak ceramah gitu. Bu, saya mau banyak praktik. Nah, kita kumpulin dulu aja kepengenan anak-anak tadi. Khawatirnya apa gitu. Kalau di sekolah negeri kan biasanya langsung 4 jam pelajaran ya per minggu gitu ya ekonomi. Bahkan misalnya khawatir, Bu, khawatir kalau misalnya jam yang banyak jadi banyak tugas gitu. Oke, gimana ya untuk meminimalisasi tugas? Ada opsi misalnya Bu khawatir kalau PR-nya ketumpuk, jadi lupa. Apalagi ada PKWU juga gitu ya biasanya. Ada juga guru yang dia ngajar ekonomi juga ngajar PKWU juga gitu ya. Nah, kadang khawatir juga nih anak-anak tugas yang numpuk tadi gitu. Atau barangkali ngerasa karena misalnya udah di kelas tinggi, ada beban tersendiri untuk persiapan masuk universitas. Nah, itu kita kumpulkan juga khawatir-khawatir mereka dalam proses pembelajaran. Sehingga nanti proses pembelajaran tadi memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi murid dan guru. Anak-anak ngerasa nggak beban gitu ya ketika proses belajar, guru juga nggak ngerasa dibebani dengan administrasi yang banyak seperti itu. Jadi kita ajak murid kita bareng-bareng untuk menyusun belajar. Nah, lanjut Kak, next slide. Oke, nah tadi aku udah nyinggung TRL ya, Teaching at the Right Level. Nah, di kurikulum Merdeka kan udah didiferensiasi ya, ada konten, ada proses pembelajarannya gitu ya. Nah, di TRL itu sendiri, kita bagi menjadi 3 tahap, teman-teman. Yang pertama, kita melakukan assessment. Nah, assessment ini kita biasa lakukan di awal. Nah, gimana nih diagnosis awalnya gitu ya? Boleh bantu klik aja, Kak, yang di diagnosis awal. Nah, jadi diagnosis awal ini biasanya dilakukan ketika kita masuk kelas gitu. Kalau teman-teman misalnya lagi PPL, ya udah ketika PPL itu pas masuk pertama kali gitu ya, kelas gitu ya, atau nanti ketika mengajar, langsung aja kasih apa namanya formulir gitu ya yang berisi apa aja. Nah, isinya adalah potensi murid gitu ya. Terus yang kedua adalah identitasnya gitu ya, kayak uh, apa namanya karakteristiknya dia orang mana gitu ya, sosial gitu ya. Terus apa namanya uang sakunya berapa gitu. Terus gaya belajarnya dia senang belajarnya itu seperti apa ya gitu. Nah, setelah kita minta anak-anak mengisi formulir tadi gitu ya. Oke, low. Klik aja, Kak. Nah, isinya adalah formulir gitu ya, Google Formulir. Oke. Apakah bisa? Atau aku bantu share screen ya? Oke. Boleh izinkan aku share screen? Terima kasih. Oke, nah ini ya diagnosis awal ya. Jadi teman-teman ketika PPL langsung aja diminta murid gitu ya untuk mengisi ini ya. Nah, profiling. Nah, ini kita nanti sebagai guru modalitas kita. Jadi kita tahu nih, oh, anak-anak di kelas ini tuh siapa aja gitu. Walaupun kita udah juga punya datanya ya dari sekolah gitu. Tapi dengan kita minta data lagi, jadi kita udah tahu nih misalnya namanya katakanlah Bambang misalnya seperti itu ya. Bambang. Oke, Bambang ini dari 10A, terus nomor absen misalnya 12 gitu ya. Nah, terus kita minta juga, oh Bambang ini karakternya gimana ya? Oke, dia tinggal di mana misalnya. Kenapa kita harus tahu dia tinggal di mana? Kalau sekolahnya di Jakarta Timur, tapi dia dari Bogor, gitu ya. Nanti kan kita bisa tahu, oh bisa jadi si Bambang belum sarapan nih sekolah, makanya kalau datang agak lemes gitu misalnya ya. Nah, tinggi badan dan berat badan ini kenapa harus tahu? Tadi ya, misalnya kalau kita mau mengurutkan atau mengelompokkan murid kita tadi kan sesuai dengan fasenya. Kalau Bambang badannya bongsor, ya nggak mungkin kita taruh duduk di depan gitu ya. Nah, dia duduk di belakang. Atau misalnya kalau Bambangnya minus, nggak mungkin kita taruh di tengah. Kita bisa taruh dia duduk di bagian row kedua, bisa di kanan atau ke kiri. Nah, jadi ini membantu kita memetakan tempat duduk murid kita juga. Umur gitu ya. Kenapa sih umur kita harus tahu gitu ya? Karena tadi membantu apa namanya
penangkapan kognitif ya, walaupun tidak menutup kemungkinan bisa jadi dia lebih pandai ataupun lebih kurang gitu ya dari usia yang sebenarnya. Tapi kalau di sini panduan kita aja gitu ya. Kalau di rata-rata usia katakanlah misalnya kelas 10 tadi ya di 16 tahun gitu. Oke, berarti mungkin dia sekolahnya lebih cepat atau misalnya sekolahnya lebih lambat gitu. Nah, suku gitu ya. Ada beberapa tempat yang sangat etnosentrisme gitu ya. Jadi kayak misalnya, kok orang Jakarta aslinya orang pendatang nggak mau nih sama temenan sama orang Jawa, saya medok banget ngomongnya. Nah, kita nanti akan meminimalisir bagaimana kelas kita tadi tetap, menerima gitu ya, dan mengelaborasi keragaman suku yang ada gitu ya. Nah, ini juga nanti membantu untuk anak-anak tidak kena bullying gitu. Katakanlah misalnya Betawi. Agama gitu ya, ada juga yang biasanya kan kalau anak-anak tuh apalagi anak SMA suka main sama suku yang sama gitu ya, atau sama agama yang sama gitu ya. Kalau misalnya sekolahnya terdiferensi satu gitu ya, kayak sekolah Islam ya udah pasti Islam semua. Tapi kalau misalnya sekolah negeri yang lebih banyak atau lebih diferensiasi lagi suku agamanya gitu ya, ini juga akan membantu kita biar anak-anak bisa merasakan atau belajar toleransi kayak gitu. Pekerjaan orang tua kenapa harus tahu gitu ya, karena nanti berkaitan sama uang saku gitu ya. Bagaimana nih tingkat sosial anak-anak kita nanti gitu ya. Minat gitu ya. Nah, minat di sini nanti ngelihat dia tuh sukanya apa sih gitu. Nanti biar kita ketika proses pembelajaran ataupun nanti mau melakukan pendekatan intrapersonal gitu ya sama murid kita, kita tahu oh dia tuh senang seni, dia punya potensi di seni walaupun misalnya ekonominya tuh kurang gitu ya. Ya udah nanti kita bisa share ilmu-ilmu ataupun misalnya info-info gitu ya berkaitan sama seni sehingga dia punya kemampuan non kognitif lainnya gitu ya. Dia punya prestasi non akademik gitu ya yang bisa dieksplor. Nah, gaya belajar tadi ya sama untuk mengeksplor dia tuh sukanya apa, jadi bisa kita sesuaikan bersama. Cita-cita juga gitu ya, hobi. Nah, terus kalau apa sih jurusan yang dia pengen capai ketika nanti lulus gitu ya. Pengalaman biar kita bisa sharing satu sama lain dengan murid, dan terakhir adalah apakah mata pelajaran ekonomi yang kamu pelajari selama ini menyenangkan gitu ya. Kita perlu tahu nih posisi awalnya kalau dia ngerasa kurang suka sama pendidikan ekonomi, ini bisa menjadi catatan kita gitu ya untuk menyusun kira-kira strategi yang mana nih sesuai data yang kita punya tadi untuk anak-anak tadi tertarik gitu ya dan membuat pembelajaran ekonomi tadi lebih menyenangkan. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, yang kedua setelah kita udah nyusun ya diagnosis awal, baru deh kita perencanakan gitu ya. Kita kelompokkan murid tadi di tingkat pembelajaran yang sama gitu. Oh tadi misalnya dia dari diagnosis awal ini kemampuannya di level A, ya udah kita samain sama di level A. Oh ini di kategori B, oke di kategori B gitu. Jadi dia kenapa ini akan membantu untuk kita pembelajaran tutor sebaya. Paling nanti kita kasih untuk teman yang levelnya berbeda sebagai ketua atau emang dijadiin satu aja. Karena apa? Kalau dia selevel pembelajarannya lebih gampang kayak gitu ya. Nah, sehingga ketika ada pembelajaran tutor sebaya, murid akan menjadi pusat pembelajaran gitu. Jadi dia lebih bisa eksplor dan kemampuan sosialnya juga lebih tinggi. Nanti dia akan jadi atau membantu pembelajaran dari teman-temannya gitu ya. Nah, terakhir kita bisa atur pelaksanaan pembelajaran. Caranya seperti apa? Bisa pakai studi kasus gitu ya. Karena kalau di kurikulum Merdeka tadi seperti yang Pak Adi sampaikan banyak banget project-project teman-teman. Ada P5 juga di sekolah gitu ya. Jadi biasanya pembelajarannya pasti student center, banyak studi kasus, terus banyak juga project gitu ya. Asesmennya bisa berupa formatif dan sumatif, dan terakhir adalah refleksi kayak gitu. Nah, pengerjaannya gimana sih gitu ya? Nah, pengerjaannya yang pernah aku lakukan ketika aku PPL itu seperti ini. Oke. Apakah muncul di teman-teman? Oke, nah ini ya. Nah, jadi nanti susun bersama dengan murid-murid. Nah, ini data yang ketika teman-teman tadi udah punya datanya gitu ya. Nah, ini misalnya ketika kemarin di PPL gitu ya, udah punya data nih diagnosisnya gitu ya. Oke, minatnya apa? Ternyata di kelas itu rata-rata muridnya punya minat. Oke, aku share screen dulu. Nah,
ternyata di kelasku gitu ya, minat yang paling besar itu adalah olahraga gitu ya. Jadi anak-anaknya kinestetik nih secara garis besar gitu ya. Nah, ketika kita tahu oh murid kita signature-nya suka olahraga. Ya udah, berarti pembelajaran lebih banyak gerak-gerak gitu ya, pelibatan aktivitas fisik dibandingkan kita ceramah gitu. Terus anak-anak itu juga paling suka teknologi. Ya udah, berarti pembelajarannya nggak lagi tuh kita nyebar asesmennya pakai kertas gitu ya. Ya udah kita bikin misalnya Google Formulir atau kita main quizzes atau kita main Kahoot kayak gitu. Jadi ngelibatin teknologi atau ketika anak-anak bosen, ya udah kita jadiin aja TikTok sebagai bahan diskusi kita misalnya seperti itu. Oh, anak-anak lebih banyak ke seni. Oke, berarti nanti kegiatannya berkesenian, misalnya kayak ada apa namanya project gitu ya. Nah, bagaimana project tadi karena anak-anaknya banyak suka seni, kita bikin yang berkaitan sama hal-hal kesenian. Misalnya, oh mungkin kamu untuk projectnya ada craftingnya gitu ya, atau misalnya main di warna lukis-lukisan kayak gitu. Jadi kita juga memfasilitasi minat bakat dari murid kita. Nah, tadi ya, terus ketika kita tahu ya sukunya gitu, oh ternyata di kelas ini banyak suku Betawi dan suku Jawa gitu ya. Ya udah, jadi nanti si suku Betawi kita sebar gitu ya, nggak jadi satu kelompok, tapi bisa bersosialisasi dengan suku-suku lainnya juga. Nah, ini data-datanya ya, uang saku gitu ya. Terus gaya belajar tadi ya, ternyata banyak juga yang anak-anaknya auditori gitu ya. Oke, jadi ketika misalnya pengumpulan tugas kita persilakan. Oke, kalau misalnya tugasnya nggak sukanya ternyata nggak suka nulis, ya udah kita bikin aja mereka bikin podcast atau misalnya nanti ngumpulin tugasnya, nge-record suaranya gitu ya, lalu nanti dia menjelaskan apa yang mereka pahami terkait pembelajaran. Jadi memfasilitasi juga gaya belajar muridnya. Jadi dia ngerasa, oh aku nggak ngerasa beban nih belajar ini, aku suka-suka aja gitu ya. Yang penting kan tujuannya tercapai ya, tujuan pembelajaran, dan murid juga terfasilitasi dalam proses pembelajaran. Nah, lalu nanti kita kelompokkan deh murid tadi ya, berdasarkan data tadi sesuai dengan kelompoknya gitu. Nah, baru nanti kita assessment. Assessment ini bisa pakai tadi ya, formatif ataupun sumatif gitu. Nah, gimana sih pembelajaran PBL ini tadi? Nah, jadi kita berbasis studi kasus. Dibagi menjadi 4 topik ya. Ini misalnya kayak di topik pajak, ditanya nih sama anak-anak, kalian setuju nggak sih kalau influencer itu nggak dikenain PPh? Waktu itu sempat ya rame di sosmed, oh influencer itu nggak dikenakan PPh. Oke, kasih alasannya yang setuju sama nggak setuju. Terus tarif pajak, penghasilan tuh naik tuh gitu ya. PPh-nya setuju nggak gitu. Terus ada kemarin peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 23 tahun 2002 bahwa rumah di bawah 2 miliar tidak bayar PBB. Nah, mereka setuju atau enggak? Karena banyak banget perumahan-perumahan non subsidi gitu ya, harganya di bawah tapi yang dibeli orang kaya gitu. Nah, setuju nggak kalau rumah-rumah ini nggak bayar pajak gitu. Terus ada juga kebijakan rancangan undang-undang ya HKBP, tarif PBB naik yang awalnya 0,3 jadi 0,5 gitu. Jadi kalau UMKM nih ngerasa terancam gitu. Nah, ajak mereka untuk diskusi di dalam kelompok-kelompok kecil, setuju atau tidak gitu. Nah, informasi ini kan kita dapat di sosmed gitu ya. Jadi mereka misalnya ngerasa, Bu, aku mau nyari sumbernya di TikTok, boleh nggak gitu. Oke, kita ajak boleh, tapi nanti kamu juga boleh baca-baca informasi yang valid ya. Misalnya karena di TikTok itu belum tentu valid informasinya gitu. Tapi kita arahin juga ya ke literatur yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya ini ya proses mereka gitu ya dalam kelompok kecil. Terus quizzes gitu ya, kalau udah selesai baru nanti kita kasih kuis gitu ya berdasarkan topiknya gitu ya. Nah, ini ketika mereka udah diskusi, mereka nanti akan mempresentasikan ya hasil diskusi kelompoknya. Nah, selanjutnya ini ya kuisis lagi tadi, proses kuisnya. Oke, ini teman-teman presentasi. Oke, nah ini refleksi. Nah, jadi setiap kemudian kita ajak murid-murid untuk merefleksikan apa sih yang mereka dapat di proses pembelajaran ini, gimana sih perasaannya setelah belajar kayak gitu. Oke, nah lanjut kita. Nah, tadi kita udah bareng-bareng di tahapan TARL. Selanjutnya
kita tadi ya gimana sih pelibatan muridnya? Tadi kan kalau dari contoh tadi di TRL udah sedikit banyak dapat gambaran ya. Udah kita kasih peta gitu ya sesuai dengan potensinya. Terus mereka bisa ngeluarin deh performa terbaiknya dalam proses pembelajaran. Karena apa? Ngerasa difasilitasi. Oh, aku tuh seneng banget ngomong anaknya. Ya udah kita jadikan dia speaker di kelompok itu. Aduh aku nggak suka tampil di depan layar, malu. Oke, kita ajak anaknya tadi si perancang gitu ya di timnya gitu, yang belakang layar kayak gitu. Jadi semua murid punya perannya masing-masing. Gimana contoh pelibatannya? Nah, yang pertama biasanya di awal pembelajaran itu akan nyusun PHK. PHK itu apa? Pemetaan, harapan, dan khawatiran. Tujuannya apa sih? Sama kayak diagnosis awal tadi, kita memfasilitasi kebutuhan pembelajaran. Jadi kita udah tahu nih, oh kondisi emosi anak murid kita nih pembelajarannya seperti apa sih? Makanya tadi di awal aku ngajak teman-teman check in bersama gitu ya. Emosinya bersama gimana kalau misalnya dalam satu lingkungan murid kita itu kuning gitu ya, oke jadi kita nggak buru-buru belajar gitu, tapi kita mungkin bisa games dulu gitu. Nah ini ya, nah contohnya anak-anak bisa nulisin perasaannya, oke so far so good, aku mau pulang gitu. Nah kalau kita ngelihat, oh anak ini udah mau pulang gitu ya, gimana caranya? Oke kita bisa tanya ini, oke kenapa kamu pengen pulang, capek atau ada alasan yang lain? Oh ngantuk, lapar. Oke kalau ada ngantuk mungkin kita mau ice breaking dulu misalnya seperti itu. Lapar, oke kalau lapar misalnya boleh nggak ngemil di pembelajaran. Nah itu kita bikin kesepakatan bersama, boleh aja misalnya, tapi nggak boleh misalnya ngemilnya nasi Padang gitu ya, atau ngemil duren gitu ya, kan nanti bisa mengganggu suasana pembelajaran, jadinya nggak kondusif. Nah, terus kita juga tanya apa sih yang mereka sukai dan tidak sukai dalam proses belajar gitu ya. Nah, tadi ya ini membantu kita untuk, oh ternyata dia tuh nggak suka kalau banyak PR. Oh dia nggak suka nih kalau banyak tugas gitu ya. Oh dia lebih suka banyak praktek kayak gitu ya. Oh dia suka pembelajaran yang santai misalnya seperti itu. Nah ini jadi apa namanya bank bank materi kita juga gitu ya untuk mengeksplor metode dalam penyusunan model ajarnya. Tadi ya gaya belajar anak untuk kita nanti bagiin diferensiasi pembelajaran murid kita, hobinya biar kita nanti bisa sedikit banyak cocokkan gitu ya dengan gaya belajar dan dikaitkan dengan proses pembelajaran. Nah, lanjut tadi kita bisa juga pelibatannya jadi tutor sebaya gitu ya. Jadi pemenuhan kebutuhannya sesuai dengan fase perkembangannya. Oh, kalau anak di usia gini lagi nyari jati diri kan, lagi pengen apa ya show gitu ya ke teman-temannya. Kita kasih panggung ke anak-anak ini. Kalau misalnya ada anak-anak yang misalnya dia malu gitu ya, terus apa namanya nggak pede, nah kita kasih juga kesempatan untuk berbagi gitu ya. Jadi peer temennya tadi kayak gitu. Nah, lalu anak-anaknya tadi diajak diskusi dan presentasi bersama gitu ya, dan kita libatkan juga dalam project. Nah, ini misalnya kayak kemarin project tentang kewirausahaan gitu ya, mereka bikinlah gitu ya, apa namanya, pasar tumpah gitu ya di sekolah. Nah, terakhir tadi pakai refleksi gitu ya. Jadi refleksi itu kita tanya kayak apa sih perasaan kamu hari ini, terus feedback-nya apa juga untuk guru. Jadi kita nggak tanya ke muridnya, tapi kita juga minta feedback ketika kita mengajar. Misalnya, ya ini suara Bu Clara nggak kedengeran yang di belakang gitu ya. Oke, mungkinkah kita bawa mic di sok gitu ya ke sekolah, atau misalnya kita perlu jalan-jalan ketika belajar gitu ya. Jadi biar suara kita yang di belakang juga kedengeran. Atau tadi, Bu, misalnya eh, Ibu banyak fokus di sebelah kiri, nggak ke kanan gitu. Oke, berarti nanti next meeting kita juga perhatiin yang sebelah kiri, misalnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk deh komponen modul ajar. Tadi kita udah sama-sama tahu fase murid gitu ya, sesuai dengan panduan kurikulum nasional. Di sini nanti teman-teman bisa klik, seperti yang Pak Adit bilang tadi ya, udah ada fasenya, ada tujuan pembelajarannya apa gitu yang mau dicapai gitu. Tinggal kita nyusun deh menyesuaikan sama panduan tadi. Nah, penyusunannya itu kita pakai backward design. Apa itu? Jadi kita tarik mundur, teman-teman. Yang pertama, itu kita identifikasi dulu hasil yang mau kita capai gitu ya, yaitu tujuan pembelajarannya apa. Nah, nyusunnya ini pakai metode ABCD gitu ya. Yaitu kita tahu dulu audiennya siapa. Tadi murid biasanya kan. Murid, oke. B, behavior. Kita pengen dia punya tingkah laku apa. Misalnya, oh dia ingin misalnya murid bisa memahami, murid bisa menjelaskan. Biasanya pakai KKO ya, kata kerja operasional. ABC. Terus kompetisi apa sih yang mau kita
dapatkan gitu ya, atau kita capai gitu ya kompetensinya. Oh, misalnya kompetensinya anak-anak tadi bisa menjelaskan materi gitu ya, materi pajak misalnya seperti itu. Dan ada degree-nya ini adalah tingkatan. Pajaknya apa? Oh, misalnya tahapan perhitungan pajak PPH kayak gitu, pajak penghasilan. Oke gitu ya. Nah, udah nentuin baru deh kita butuh asesmen ya, bukti pembelajarannya, lalu nanti ke kegiatan pembelajarannya gitu. Oke, boleh bantu dari kakak operator tadi lagi untuk share screen mungkin? Oke, siap. Boleh bantu dari Kak Panitia lagi untuk share screen? Nah, oke. Nah, terakhir ada modul ajar. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik aja modul ajar contohnya gitu ya, yang bisa dipelajari. Ini yang aku bikin. Oke. Nah, betul, makasih. Ya, ini modul ajar yang ekonomi materi apa nih? Oke, boleh di scroll aja. Kayaknya ini yang pajak ya, ya benar pajak gitu ya. Nah, tadi kan kalau di sini kita bisa langsung drop aja gitu ya, ATP-nya apa, kebutuhannya sebenarnya kurang lebih mirip gitu ya sama RPP teman-teman. Yang membedakannya apa? Tadi kita tinggal menyusun tujuan pembelajaran sesuai dengan capaian dari muridnya kayak gitu. Terus ada juga profil Pancasila gitu ya yang mau kita integrasikan di proses pembelajaran. Tadi misalnya di sini kita pengen anak-anaknya punya nilai gotong royong, bernalar kritis, maka kita bisa susun pembelajarannya berbasis kelompok. Tadi ya makanya dibikin studi kasus gitu ya sehingga anak-anak punya kelompok kecil gitu ya lalu mendiskusikan mana nih yang apa namanya sesuai dengan pandangan mereka, cocok atau tidak ya kayak gitu. Nah, boleh di-scroll lagi aja. Oke, ada fasenya gitu ya. Nah, ini ya di akhir fase F, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian pajak, fungsi pajak, tarif pajak gitu ya. Lalu nanti kita tinggal apa namanya sesuaikan gitu ya konsep utama esensialnya. Oke, berarti kita pengen anak-anak tadi punya kompetensi ini. Caranya seperti apa ya? Ya udah nanti kita minta mereka mengamati pajak di Indonesia dari studi kasus yang ada gitu ya di masyarakat, bisa kita ambil di media sosial gitu ya atau pergub-pergub terbaru gitu ya. Kayak tadi kalau di Jakarta kan informasinya lebih cepat atau lebih mudah kita akses gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, terus nanti sampai bawah nanti ada asesmennya juga gitu ya, yang bisa teman-teman akses gitu ya, apa, ketika murid mau setelah belajar gitu ya, mau ngelihat nih pemahamannya sampai mana gitu ya. Nah, kita bisa pakai ngelihatnya pakai asesmen tadi gitu. Nah, jadi tidak hanya mereka mempresentasikan dan mendiskusikan dalam kelompok, tapi kita juga ngelihat kognitif atau pemahaman gitu ya dari murid tadi secara individu. Oke. Nah, hal yang sama juga dilakukan ketika di pembelajaran ini ya, apa namanya, pembelajaran pas ya betul. Nah, ini ya asesmennya ya. Oke, nanti ada juga refleksi. Jadi dia nanya, mereka apa bagaimana perasaannya, menyenangkan nggak gitu ya? Apakah tujuan pembelajarannya jelas gitu ya? Terus efektif nggak gitu. Nah, baru deh nanti soalnya di quizzes. Oke, sip. Nanti teman-teman bisa akses ya langsung bank materinya sesuai dengan yang udah di-drop di situ. Oke, terima kasih. Lanjut, next slide. Oke, nah boleh kita diskusi teman-teman gitu ya. Kalau ada pertanyaan boleh banget gitu ya, atau misalnya ada masukan saran lainnya, atau mau sharing ketika pengalaman PPL-nya, mungkin atau jangan-jangan teman-teman di sini ada yang udah mulai ngajar juga, misalnya ngajar bimbel ataupun ngajar privat lainnya, boleh banget kita diskusi bersama. Aku kembalikan lagi ke Kak Moderator, Kak Pandu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Clara yang sudah menyampaikan materi pembahasannya hari ini. Nah, dan di sini mungkin kita akan buka sesi tanya jawab ya Bu ya. Bagi para teman-teman nih yang ingin bertanya. Dan kali aja ada teman-teman yang penasaran dengan materi yang dibahas oleh Bu Clara dan juga ada sedikit yang mengganjal gitu.
tentang materi ini, boleh nih langsung saja disuarakan dengan nyalakan fitur raise hand-nya. Ditunggu pertanyaannya, teman-teman. Oke, udah ada nih Bu dari eh, yang pertama dulu deh. Nah, untuk Ovi Yana Rahman, boleh nih langsung aja diajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator untuk kesempatan bertanyanya. Jadi tuh pertanyaannya kan, kalau pas kita melakukan pengajaran itu, selanjutnya tuh ada kegiatan evaluasi ya Bu, untuk murid. Nah, apabila pada saat kegiatan evaluasi untuk murid itu hasil hasil penilaiannya itu kurang memuaskan, sebagai guru tuh apa tahap yang harus kita lakukan gitu, Bu? Supaya, murid itu bisa menguasai menguasai lebih detail lagi materi yang disampaikan pada hari itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Ovi. Wah, pertanyaannya menarik banget nih. Boleh langsung jawab ke Pandu atau kita kumpulin pertanyaan dulu? Nah, boleh langsung jawab Ibu jika Ibu bersedia. Oke, baik. Terima kasih, Kak Pandu. Oke. Nah, baik. Tadi menarik banget ya pertanyaan Ovi. Gimana kalau misalnya pas di pelaksanaan pembelajaran ya, murid kita itu ternyata hasil asesmennya kurang gitu ya, atau tidak mencapai KKM kayak gitu. Apa ini yang perlu kita lakukan gitu? Nah, yang pertama, kita nggak langsung ujuk-ujuk remedial gitu ya, tapi kita bisa lakukan pendekatan personal dulu. Kita tanya nih, Ovi, ke muridnya misalnya, yang nilainya kurang KKM tadi, katakanlah ada 3 orang gitu ya, misalnya ada Susi, ada Titi gitu ya, sama ada Michael misalnya kayak gitu ya. Kita tanya dulu nih, Michael kenapa misalnya ketika pembelajaran topik pajak kok dapat nilainya kurang gitu ya, ataukah ada materi yang belum Michael pahami gitu ya. Nanti dia cerita dulu nih, Susi gimana, Tuti gimana. Iya Bu, misalnya kemarin lagi nggak kondusif, atau tadi Susi sama Tuti bilang, ya Bu aku nggak ngerti banget gitu. Oke, nggak ngertinya gimana gitu. Nah kita lihat kan dari assessment itu, misalnya dari 10 soal, oh mereka itu salahnya di nomor 6, 4, sama 3, misalnya perhitungan pajak. Kalau Susi di konsep manfaat pajak, kalau Titi misalnya nggak paham tentang perhitungan pajak juga, misalnya seperti itu. Ya udah kita jelasin dulu gitu ya materinya ke mereka. Kalau aku biasanya kan, kalau sekolah negeri, kebetulan kemarin dapatnya langsung 4 jam nonstop gitu ya. Jadi langsung ekonomi itu langsung 4 jam gitu ya. Jadi nggak 2 jam langsung 4 jam. Jadi biasanya 3 jam itu untuk pembelajaran, 1 jam itu aku bilangnya sebagai jam bebas. Jadi mereka bisa diskusi ataupun ke peer sebayanya ya, kayak kelompok-kelompok kecil belajar. Nah, yang remedial itu aku kasih space waktu jelasin lagi gitu materi yang mereka belum pahami. Kalau udah dijelasin dulu gitu ya, baru nanti remedial di jam pelajaran tersebut gitu. Yang 1 jam tadi gitu ya. Jadi nanti dijelasin lagi dulu kayak gini, paham, paham Bu. Oke, baru kita ulangin lagi, kita remedial kasih soal yang sama. Kalau misalnya masih belum paham gitu ya, ditanya lagi gitu, belum paham yang mana gitu ya, biar kita sama-sama belajar apakah cara pengajaran kita yang kurang sesuai gitu ya. Misalnya si Michael sama Titi ini tipikal anak yang belajarnya tuh visual. Oke, berarti mereka harus ngeliat dong cara kita step-step perhitungan pajak PPh-nya misalnya seperti itu. Atau jangan-jangan auditori, karena kelas yang ribut gitu ya,
kita ajak dulu nepi, oke mungkin kita mau belajar di perpus gitu ya, nanti kelas kita bisa delegasikan ke ketua kelas dalam kelompok belajar kecilnya gitu ya, biar kelasnya kondusif selama ditinggal, atau nanti bisa juga dalam tutor sebaya gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa support, nggak bisa dipahami gitu ya nilainya, minta sama tutor sebayanya yang untuk ngejelasin lagi gitu. Jadi kita kolaborasikan pembelajaran. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk remedial ya, balik lagi Ovi tanya dulu kendalanya apa ketika proses pembelajaran. Kalau emang udah nggak bisa banget, Bu, aku nggak paham banget gitu ya ketemu anak yang kayak, oke, baik kita sama-sama nih apa ya istilahnya nge-clear bareng gitu ya, yang bikin nggak paham itu apa gitu, ataukah mungkin ada emang kondisi belajarnya lagi nggak siap gitu ya, atau mungkin lagi lapar gitu ya, mau sambil makan mungkin belajarnya atau ngerjain soalnya gitu ya, sehingga lebih kondusif seperti itu, Alfi. Apakah bisa dipahami atau ada mau diskusi lebih lanjut? Bisa, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas jawabannya. Sama-sama, Alfi. Semangat. Oke, baik. Apakah ada teman-teman lain nih yang masih ingin bertanya? Mumpung masih ada waktu. Silakan untuk nyalakan fitur raise hand-nya. Oke. Oke, ada satu lagi nih. Dari Dia Sabita. Oke, untuk Dias, boleh langsung aja diajukan pertanyaannya. Oke, terima kasih kepada Pak Nur Rizky selaku moderator dan juga terima kasih kepada Bu Clarika atas penyampaian materinya yang keren banget tadi, Bu. Saya mau nanya, kebetulan kan kita juga lagi dikasih tugas oleh Pak Adit tentang cara menyusun modul ya, terutama modul ajar untuk SMA dan juga untuk mata pelajaran ekonomi gitu. Nah, sebenarnya saya lebih bingung di ini sih, Bu. Di tujuan pembelajaran itu kita kan ketika sudah menentukan tujuan pembelajaran kan kita juga harus menentukan yaitu C1 sampai C6-nya tuh C berapa di masing-masing tujuan pembelajaran. Nah, sebenarnya ada nggak sih Bu cara untuk menentukan tujuan pembelajaran itu masuk ke C1, C2, C3 atau C4 gitu, Bu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak, dia. Pertanyaan menarik banget dan relate sama tugas yang ditanyain gitu ya di pembelajarannya. Aku izin share screen dulu ya, sebentar. Aku lagi buka RPP contohnya. Nah, kalau untuk kata kerja untuk melihat capaiannya gitu ya, kita ngelihat dari KKO-nya nih. Kalau untuk nyusun ATP-nya lewat ini. Sebentar, aku izin share screen ya. Oke. Yang ekonomi. Hmm. Oke. Cuma share screen ya. Nah, tadi kan aku bilang menyusun tujuan pembelajaran itu kita pakai ABCD ya. Oke, muncul kah? Nah, ABCD itu gimana sih? Oke, muncul ya. Oke. Nah, misalnya di tujuan pembelajaran itu ada banyak nih tujuannya gitu ya. Misalnya ini aku punyanya yang matematika lagi contohnya. Sebentar aku cari yang ekonomi ya. Oke, sembari nunggu yang ekonomi lagi loading. Di sini misalnya tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi, menyederhanakan, menjumlahkan, mengurangkan. Nah, ini kan kata kerjanya ya. Nah, ini kita lihat nih, untuk nentuin dia C1, C2, C4, C5, C6 itu gimana? Kita pakainya KKO, kata kerja operasional. Nah, KKO itu, taksonomi belum itu ya, udah ada. Jadi kita tinggal pakai aja dan menyesuaikan bias gitu. Misalnya, kita mau pakai KKO-nya adalah, sebentar, aku buka panduan kurikulum juga ya. Nah, KKO-nya tuh yang ini dulu. Apa kelihatan? Nah, klik dulu ya. Oke.
Nah, nanti kita makainya sesuai dengan KKU tadi. Oh, misalnya kayaknya di pajak tadi, oh kenapa tidak pakai contoh pajak saja? Ini, pindah ke sini dulu berarti. Nah, ya. Ini udah pindah ke pajak kan ya? Nah, muncul ya. Nah, ini kan kita punya tujuan pembelajaran ini, gitu ya. Pada akhir fase F, gitu ya, peserta didik itu capaiannya pengen mendeskripsikan pengertian perdagangan internasional, teori perdagangan internasional, tujuan perdagangan internasional, faktor pendorong dan faktor penghambat perdagangan internasional. Nah, gimana nanti kita akan nyusun tujuan pembelajaran tadi ya? Caranya seperti ini. Nah, oke. Dengan cara apa? Oke, ini kan tujuannya ya. Kita copy, aku pindah dulu ke Jamboard. Dari tujuan pembelajaran yang udah ada di panduan kurikulum gitu ya. Oke. Oke, tadi udah punya capaian yang pengen dicapai kurikulum, tinggal kita bikin tujuan pembelajarannya. Pakai metode ABCD. Sorry, F. Nah, ABCD itu apa tadi ya? Murid gitu ya. Muridnya itu apa sih? Nah, ABCD. A, audiens. Audiens ini adalah si murid kita, nanti atau peserta didik gitu ya, kalau kita tulisnya di apa namanya modul ajar. Peserta didik. B, behavior-nya apa? Kita pengen pembelajaran ini nanti bentuknya tuh seperti apa gitu ya. Tingkah laku apa nih yang mau kita capai, misalnya di sini mengidentifikasi gitu ya. Oke. Kalau di sini dia kan memaparkan. C, condition-nya ya. Condition itu topik apa sih yang mau kita pelajari? Berarti di sini misalnya teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional. Terus D-nya degree. Degree ini tahapan gitu. Nah, tahapan ini sebenarnya nanti untuk membantu kita nyusun asesmennya. Nah, balik lagi, berarti ketika nyusun tujuan pembelajaran ABCD, nanti jadi kayak gini tujuan pembelajaran yang lebih ringkas. Peserta didik memaparkan tujuan pembelajaran atau ATP kita ya. ATP-nya nanti peserta didik dapat memaparkan teori perdagangan internasional melalui, nah kegiatan apa nanti mau kita lakukan? Misalnya kegiatannya melakukan kegiatan teori. Teori itu perdagangan internasional enaknya studi kasus. Oke, melalui studi kasus, peserta didik dapat memaparkan teori perdagangan melalui studi kasus, mulai dari teori mutlak hingga teori komparatif. Nah, A-nya dapat peserta didik gitu ya. B-nya tadi memaparkan, ini yang KKO-nya, kita pakai KKO. Berarti kalau KKO memaparkan, ini masuk di C berapa? Sebentar. Kita cek di sini, memaparkan. Udah nggak memaparkan di sini? Ini C1 ya, C2, C3, C4, C5, C6. Kalau memaparkan itu kayaknya masih di memaparkan ya, presentasikan kan dia, menjelaskan. Memaparkan itu bisa masuk ke memaparkan, dipaparkan, paparan, presentasi. Berarti mempresentasikan masih masuk, bisa masuk di
C3 gitu ya. Atau misalnya kalau kita ganti pakai memperjelas nih, memproyeksikan nggak? Kalau memproyeksikan nggak masuk. Dia nanti ya bisa masuknya di C3 berarti. Memaparkan, kan mengemukakan nih. C3 berarti berdasarkan yang kita susun tadi, ini C3 tahapannya. Kayak gitu. Tapi misalnya dia pengen masuk, kayaknya aku pengen di pelajaran perdagangan internasional ini mau dia si muridnya punya pencapaian C6 gitu dia ya. Tinggal ganti aja memaparkan berarti pakai kata kerja KKO yang C6. C6 berarti di sini kan dia menciptakan. Bisa juga menghubungkan. Oke, ini kita ganti menghubungkan. Akan berubah nggak nanti? Bisa, bukan berubah gitu ya. Aku copy dulu. Ini kalau dia C3. Copy. Oh, C3. Nah, karena dia di C6 tadi apa kata kerjanya? Menghubungkan. Nah, murid dapat menghubungkan. Peserta didik dapat menghubungkan teori perdagangan nasional melalui apa? Nah, jangan melalui studi kasus. Misalnya mau ganti melalui role play. Bermain peran. Nah, strategi pembelajaran diganti. Mulai dari teori mutlak hingga teori komparatif. Kayak gitu. Jadi dengan satu tujuan pembelajaran kita bisa dapat 2 KKO. Gitu. Apakah bisa dipahami atau ada yang mau didiskusikan lagi, Dias? Bisa, Bu. Berarti itu nanti juga ngaruh ke materi yang kita ajarkan juga ya, Bu? Oke, Maksudnya materinya. isi materinya. Betul, nanti kan materinya masuk di sini gitu. Nah, jadi misalnya mau materinya adalah bermain peran tentang perdagangan internasional gitu ya, bukan menghubungkan, misalnya di KKO-nya pengen apa nih? Tujuan pembelajaran dia apa? Pengen ngapain? Anak-anaknya bisa apa dulu di kelas itu? Tahu tentang konsep pasar oligopoli gitu, Bu. Oke, memahami konsep. Pengen dijelasin pakai cara apa? Kebayangnya kalau di Dias? Kalau pasar oligopoli? Bisa PBL. Oh, PBL. Oke, misalnya berarti dia tadi kan menjelaskan konsep ya? Iya. Oke, foto KKO-nya. Oke, berapa yang menjelaskan konsep? Berarti peserta didik menjelaskan konsep pasar oligopoli. Oh, enaknya kalau oligopoli ini dianya bermain peran gitu ya. Melalui bermain peran. Atau mendemonstrasikan kali ya. Mendemonstrasikan. Dengan ya, nggak harus melalui sih PKKT, dengan mendemonstrasikan. Berarti kalau mendemonstrasikan nanti KKO-nya C berapa ya? Mendemonstrasikan itu mencontohkan kan? C3 bukan, Bu? Mana C3? Melakukan ini ya, mendemonstrasikan ya C3. Oke. Nah, berarti nanti di KKO-nya C3. Nah, C3. Nah, peserta didik dapat menjelaskan konsep oligopoli dengan mendemonstrasikan simulasi pasar gitu ya. Sebentar. Kekecilan. Nah, mendemonstrasikan simulasi pasar. Mendemonstrasikan pasar oligopoli. Nah, jadi kelihatan ya, oke, audiensnya siapa? Peserta didik ini. Dia pengen ngapain nih kegiatannya? Mendemonstrasikan. Apa yang mau didemonstrasikan? Pasar oligopoli. Nah,
tingkatannya apa? Misalnya tingkatannya secara kualitatif ya, dengan tepat gitu. Jadi nggak harus pakai dari gitu ya. Misalnya dari teori mutlak dan kooperatif ini kan dia degree-nya secara kuantitatif ya. Tapi bisa juga kita deskripsikan sebagai kualitatifnya dengan tepat. Oh, dengan tepat ini nanti baru kita tulis nanti sesuai dengan ciri-ciri pasar oligopoli. Pasar oligopoli. Oligopoli. Nah, seperti ini. Kalau deskriptifnya kualitatif. Oke, bisa dipahami? Ada yang mau didiskusikan dulu? Paham, Bu. Terima kasih, Bu Clara. Sama-sama, dia semangat untuk nugasnya. Oke. Aku kembalikan lagi ke moderator. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para penanya, yaitu Ovi dan juga Dias. Dan saya terima kasih juga kepada Ibu Clara yang sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mungkin karena keterbatasan waktu, maka dari itu sesi tanya jawab ini akan saya sudahi. Mungkin sekiranya bagi teman-teman yang masih ingin bertanya dan belum mendapatkan kesempatan, boleh nih ya Bu, untuk saya kasih Instagram Ibu Clara nih kepada teman-teman, yaitu teman-teman bisa follow dan juga bisa DM langsung ke @ma_Clara Ika. Baik, karena sesi tanya jawab sudah selesai, di sini izinkan saya untuk membacakan sedikit kesimpulan yang sekiranya bisa saya sampaikan. Jadi di awal itu Clara menjelaskan bahwa pendidikan itu bertujuan untuk menuntut segala kodrat yang ada pada murid untuk mencapai tujuan setinggi-tingginya. Dan juga peran guru itu untuk menuntut kodrat alam dan juga kodrat zaman. Nah, dalam menyusun modul ajar ini kita bisa mulai dari memetakan potensi murid. Jadi pembelajaran bisa disesuaikan dengan capaian dan tingkat kemampuan dan kebutuhan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, kita juga harus aktif melibatkan murid dalam proses pembelajaran agar tercipta pembelajaran dua arah yang bisa dengan diskusi atau sharing mengenai goals dan juga kekhawatiran murid, sehingga pembelajaran itu bisa menyenangkan dan lebih bermakna untuk murid. Nah, untuk memetakannya ini bisa menggunakan TARL atau Teaching at the Right Level. Nah, tahapan ini dimulai dari assessment dengan mendiagnosis potensi, karakteristik, dan juga gaya belajar murid. Lalu tahap selanjutnya itu ada perencanaan yang bisa dengan membuat pembelajaran yang berfokus pada murid dengan mengelompokkan murid berdasarkan minat dan bakatnya. Lalu yang terakhir itu ada tahapan pelaksanaan. Nah, ini bisa dengan melakukan analisis kasus ataupun mengerjakan assessment formatif sumatif dan juga refleksi supaya pembelajaran berikutnya itu bisa lebih baik lagi. Nah, contoh pelibatan murid ini juga bisa dengan tadi yang seperti dicontohkan ada tutor sebaya, di mana murid-murid yang memiliki kelebihan dalam satu bidang itu bisa mengajarkan teman-temannya. Dan juga setiap murid itu kan juga dituntut untuk bisa diskusi dan juga mempresentasikan. Jadi semuanya punya kesempatan untuk berkembang. Nah, biar pembelajarannya bisa lebih bermakna lagi, khususnya di kurikulum Merdeka ini kan kita juga dituntut untuk praktek gitu ya, ada project. Jadi supaya murid itu bisa belajar untuk apa sih dia itu pembelajaran yang selama ini dia pelajari gitu. Aplikasinya itu untuk apa? Nah, lalu untuk menyusun modul ajar ini kita juga harus mengetahui ABCD-nya, yaitu audience, behavior, competence, dan juga degree. Nah, modul ajar ini juga untuk capaian pembelajarannya harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran itu sendiri dan materi. Nah, kalau dari yang pertanyaan Ovi, kalau saat refleksi itu kan ada siswa yang merasa tidak paham nih mungkin, atau ada dalam tesnya ternyata nilainya di bawah KKM. Nah, kita itu bisa menanyakan apa sih materi yang masih kurang di dia. Jangan langsung kita kasih soal remedial. Karena kan kalau misalkan dia ternyata yang nggak dikuasain, bagaimana contohnya, bagaimana eh, dia belum tahu caranya menghitung pajak. Masa yang diremedialkan semua materi kan itu tidak tepat sasaran gitu begitu. Nah, kalau dari yang pertanyaannya dia, jadi untuk tujuan pembelajaran itu bisa ditentukan capaian, maksudnya tujuannya dari taksonomi belum itu sendiri yang ada C1 sampai C6. Nah, itu bisa disesuaikan dengan pembelajaran kita ataupun dari uh, kerja ataupun nanti proyek-proyek yang ingin kita gunakan dalam pembelajaran. Mungkin itu saja Ibu dan teman-teman kesimpulan dari saya.
Semoga kurang lebihnya bisa bermanfaat. Terima kasih. Dan untuk Ibu Clara sendiri, apakah ada closing statement sebelum menutup materi kita hari ini? Oke, baik, terima kasih banyak Kak Pandu, rangkumannya yang mantap banget gitu ya, Masya Allah. Untuk teman-teman tetap semangat gitu ya, menjadi garda terdepan di pengajaran melunasi janji kemerdekaan ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi jangan lupa juga ya untuk jaga kesehatan dan kebahagiaan diri sendiri gitu. Jadi boleh bermanfaat untuk orang lain, tapi jangan lupa bermanfaat juga untuk diri sendiri. Semangat untuk UASnya nanti, jangan diporsir gitu ya. Kalau misalnya capek istirahat gitu ya, makan yang cukup, istirahat yang cukup gitu ya. Semoga nanti diberikan hasil yang maksimal gitu ya, dan semoga nanti bisa mengaplikasikan ilmu dari sharing-sharing hari ini di kelasnya masing-masing. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak kesempatannya teman-teman dari Pendidikan Ekonomi kelas A Universitas Negeri Jakarta. Amin, amin. Baik, Ibu, untuk diharapkan tidak meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu ya, Bu, karena akan ada kenang-kenangan dari kami berupa penyerahan sertifikat yang akan diserahkan oleh Ketua Pelaksana kita, yaitu Kak Ririn. Dan sesi dokumentasi juga akan dipandu oleh uh, divisi HPD, dan kepada untuk si HPD waktu dan tempat dipersilakan. Oke, boleh langsung aja di HPD. Kapan di dokumentasi? Ya, sebelumnya terima kasih banyak untuk Ibu Clara sebagai pemateri hari ini. Ya. Kita cukup mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ya. Semoga kedepannya bisa kita implementasikan. Nah, untuk kenang-kenangannya kita berikan kepada Ibu Clara sebuah sertifikat ya Bu. Semoga bisa bermanfaat juga buat Ibu. Mungkin boleh siapa deh dipandu untuk dokumentasinya ya. Oke, mungkin untuk sesi dokumentasi biar saya saja yang pandu. Nah, untuk dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, mungkin sudah ya. Oke. Oke. Nah, baik, terima kasih kepada si HPD tadi yang sudah menampilkan sertifikatnya, dan juga terima kasih kepada Kak Ririn yang sudah memandu sesi penyerahan sertifikat. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Clara yang sudah menyempatkan hari ini di hari Jumat untuk menjadi pemateri kita hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk kita semua, baik itu saat kita kuliah ataupun saat kita menjadi pengajar nanti. Baik, karena sesi penyerahan sertifikat sudah dilaksanakan, untuk Ibu Clara, jika masih ada kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan, diperkenankan untuk Ibu meninggalkan tempat Zoom. Namun, apabila Ibu ingin membersamai kita sampai akhir acara, juga dipersilakan. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Pandu. Teman-teman, terima kasih banyak untuk sesi hari ini. Saya dan bahagia selalu. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan ya. Aku izin left. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Baik, berakhir sudah tugas saya sebagai moderator pada praktis mengajar kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia untuk menyimak pembahasan materi dari Ibu Clara, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang tadi sudah aktif untuk bertanya. Uh, oleh karena itu, saya kembalikan lagi kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam kepada warahmatullahi Kak Pandu yang telah memandu praktisi mengajar pada hari ini, dan terima kasih juga kepada Ibu Clara yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Keren banget ya pembicara kita hari ini tadi Kak Kayla.
Semoga ilmu Iya. yang diberikan pembicara kita hari ini bisa menjadi bekal buat teman-teman ke depannya nanti. Iya, pastinya dong. Nah, sebelum kita tutup acara pada hari ini, maka kita ada dokumentasi dulu nih untuk teman-teman. Boleh on cam terlebih dahulu. Boleh nih untuk teman-teman untuk on cam terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. Kepada tim HPD, dipersilakan. Oke, mungkin karena untuk sesi dokumentasi ini biar saya lagi yang pandu. Baik, untuk slide pertama dalam mohon bersiap dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, untuk slide kedua siap-siap nih. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, sudah. Terima kasih. Dikembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Pandu. Akhirnya sampailah kita kepada penghujung acara, yaitu penutupan. Saya Mutia Nur Fadila, serta rekan saya Kayla Sabrina, selaku Master of Ceremony pada acara praktisi mengajar pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan terima kasih kepada para dosen, tamu undangan, dan teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Sampai jumpa dan selamat siang, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya guys, kita foto lagi yuk. Ayo, on cam lagi. Ya, on cam, on cam, on cam. Si orang tolol. Gimana Kayla gayanya? Apa? Gimana Kayla gayanya? Enggak, lu yang ngajakin, ayo. Kayak gaya kelas A, gaya kelas A. Nanti dibikin jaga sama Kayla. Siapa yang SS Bandung, saya SS. Ya udah boleh. Pada on cam semua kan? Udah. Gimana ya? Ya tapi gue nggak bisa gaya. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya udah. Oke, siap-siap semua. 3, mana? Belum. Jur, ayo Jur. Ayo, Ical. Oke, udah semua nih. Oke, 3, 2, 1. Oke, slide 2 dong, slide 2. Tahan dulu, tahan. Ya, slide 2. 3, 2, 1. Oke. Yeay, mau Aman. semangat guys. Gimana? Ada lagi? Lagi nggak? Apaan? Apa kayak gayanya kan? Tuh, Gies, apa? apaan Gies? Gayanya. Gaya Pepe, fuck you. Muka orang pusing aja anjir, jangan kayak gitu Kayla. Cepat. Bahaya banget. Boleh. Ayo Ini dong, masih di record. Dudul anjay.